Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas soal Bitcoin. Jadi lebih ke arah keadaan market crypto bagaimana dan strategi kita tuh bagaimana nih. Apakah kita quit market crypto aja atau kita beli lagi nih, seperti itu ya. Nah lalu juga ini saya kasih tahu ke depannya tuh bagaimana nih. Karena kemarin juga kita sempat bahas kalau misalnya Agustus ini market bullish dan lain-lain. Nah ini lebih lengkapnya lagi. Jadi istilahnya video lanjutannya lah ya. Nah kita lihat dulu nih, kalau untuk hari ini memang kita mengalami penurunan yang cukup drastis juga. Kita bisa lihat dari Bitcoin ini sudah turun dari 30.000 ya. Kita lihat sendiri dia sudah masuk ke dalam 29 ribuan. Bitcoin turun sekitar 5%, makanya kita bisa lihat dengan koin-koin lain juga seperti Ethereum, Binance, Cardano. Ini mereka juga mengalami penurunan yang lumayan juga, sekitar rata-rata 10%an sih kalau bisa kita lihat seperti ini ya. Ya 5-10% lah seperti itu ya. Nah, satu lagi yang kita bisa lihat juga adalah dari top 10 coin nih. Biasanya kita lihat dari top 10, dari Bitcoin, Ethereum lalu ke bawah ya. Kita bisa lihat ada 3 stable coin justru yang malah masuk ke dalam top 10, yaitu ada Binance BUSD, ada USDC sama USDT. Lalu kalau begini apa artinya gitu ya? Artinya lebih banyak orang memang yang store mereka punya dana mungkin ya ke dalam stablecoin. Jadi lihat dulu nih keadaan market bagaimana, karena mereka nggak yakin. Lalu yang kedua ya memang ada faktor juga adalah market cap mereka kan turun. Contoh Binance, Cardano ini kan mereka turun sekitar 9% gitu ya. Walaupun kalau kayak stablecoin ini relatif stabil gitu ya, karena ya memang karena mereka stablecoin, satu USDT sama dengan satu US dollar seperti itu. Kita lihat juga nih ya perkembangannya, apakah ada yang hijau, masih ada yang juga yang hijau, tapi kalau kita lihat rata-rata memang merah seperti itu ya. Nah mungkin kita langsung bahas aja nih ke dalam teknikalnya bagaimana pandangan saya ke depannya. Nah kita mulai dari yang kemarin, kita juga lihat dari chart weekly Bitcoin US dollar gitu ya. Nah satu indikator yang menurut saya memang kita mungkin Agustus bisa mengalami kenaikan. Kenapa? Karena memang kita lihat kalau based on previous history dari sejarahnya gitu ya. Setiap kali kita mengenai EMA 50 ini kita ada rebound sedikit gitu ya. Yang pertama, lihat yang kedua, rebound juga di sini. Nah, sekarang kita udah kena nih. Harusnya memang kalau kita lihat history repeat, jadi history sejarah terulang kembali ya memang kita akan mengalami kenaikan. Tapi kan nggak yang namanya selalu instan, nggak langsung cepat gitu ya. Jadi mungkin kita harus mengalami penurunan sedikit, karena saya memang expect kita mungkin akan mengalami bottomnya tuh di minggu ini atau enggak minggu depan. Kenapa? Karena kita bisa lihat juga nih dari satu indikator lagi, yaitu RSI gitu ya. Kita bisa lihat lagi ini waktu RSI kita mulai dari elite wave theory yang pertama nih, wave 1 ke wave 2. Nah sekarang kan turun nih wave 4 kan. Nah masalahnya cuma satu, waktu di wave 1 dari wave 0 kita mulai masuk ke dalam wave 2, ini dia udah hit targetnya. Kita bisa lihat di RSI ini, mungkin kita zoom di RSI-nya. Nah, kita bisa lihat di bawah sini, RSI-nya ini udah kena garis yang warna oranye gitu ya. Jadi udah hit nih. Nah, tapi kalau untuk yang wave 4 ini belum kena, belum mengikuti garis trendline-nya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita bisa expect mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan ini bisa turun dulu sebelum kita rebound ke atas seperti itu. Gerakannya kira-kira seperti itu. Sebelum kita melanjutkan balik lagi ke dalam wave 5 kita. Jadi mungkin ini kalau kalian tanya prediksi saya seperti ini. Ya, jadi mungkin kita akan mengalami bottomnya. Nah, bottomnya di berapa? Nah, mungkin ini nanti yang kita akan diskusi di video kali ini ya. Nah, itu mungkin kalian udah ngerti. Jadi sekarang kita lihat Bitcoin USDT. Kita tanya nih, bottomnya di berapa sih? Sebenarnya salah satu cara kita mau tahu bottomnya berapa, sebenarnya kita nggak ada sih yang bisa time bottomnya itu berapa, paling bawah berapa gitu ya. Tapi kita bisa kayaknya menganalisa seperti itu ya. Dan kalau menurut analisa saya sebenarnya ini sama aja, kita mengambil Fibonacci dari mana, dari yang wave 2 ini, dari wave 2 ke wave 3-nya. Jadi top dari bottom wave 2-nya ke top wave 3 gitu ya. Dan memang kalau kita lihat seperti ini tuh kita persis berhadapan di dalam 0,382 levelnya gitu ya. Jadi di sekitar 27 ribuan. Jadi kalau misalnya tanya saya lebih ke arah expect market, atau bukan expect market sih, expect harga Bitcoin mungkin bisa turun sampai ke 27 ribuan seperti itu. Karena apa? Karena salah satu indikatornya lagi adalah dia sudah turun dari support dia di 30.000 gitu ya. Jadi mungkin kita harus lihat nih perkembangannya bagaimana. Tapi sebenarnya ada support-support juga sih yang cukup kuat. Dan ini Fibonacci kita harus lihat dulu apakah Fibonacci-nya ini valid gitu ya. Mungkin kita bisa hilangin dulu moving average-nya, jadi kita bisa lihat lebih gampang lagi ya. Nah, kalau bisa Fibonacci kalian tahu pasti golden ratio-nya itu adalah di sekitar
0,618 ya, seperti ini 0,618, dan kita bisa lihat sendiri di 0,618 sendiri kita bisa lihat di sini ada resistennya gitu ya. Lalu di sini juga kita ada hit resistennya. Jadi sebenarnya ini adalah cukup kuat juga Fibonacci-nya. Lalu di 0,5 kita lihat di sini harga Bitcoin sempat bermain juga di level 0,5 seperti itu. Jadi next targetnya sebenarnya bisa aja dia turun sampai ke 0,27 ya, di sekitar 0,382 di sekitar 27.100-an. Ini sih kalau menurut saya prediksinya ya. Karena di sini juga ada resistance sedikit, dia pernah ada rejection juga ini di candle daily seperti itu ya. Jadi mungkin nggak berarti dia kayak gini, nggak berarti dia turun terus bermain di sini ya. Bisa aja dia turun kayak seperti ini nih. Jadi cuma turun langsung naik lagi, turun langsung naik lagi gitu ya. Karena sudah beberapa kali kita lihat ini penurunannya dalam satu hari doang nih. Jadi kayak di dump dalam satu hari tapi langsung naik lagi seperti itu. Jadi itu kalau misalnya kita tanya prediksinya. Nah, terus bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Pertama sebenarnya sama sih. Kita harus sedia cash dulu sih kalau melihat market seperti ini nih. Karena kita bisa lihat nih dari the bearish case for Bitcoin ini dari Glassnode Insight ya. Ada tanda-tanda bearish dari Bitcoin memang. Yang pertama adalah dari GBTC. Kita sudah pernah bahas juga GBTC gitu ya. Kenapa GBTC bearish? Karena yang bisa dibilang bahwa mereka punya grayscale premiumnya itu masih diskon. Nah, kalau diskon ini artinya apa? Kalau diskon intinya artinya ini. Institusi-institusi besar ini sebenarnya mereka bisa aja beli Bitcoin di dalam pakai GBTC gitu ya. Dan kalau misalnya mereka mau beli Bitcoin dengan GBTC, sebenarnya harganya lebih murah. Kenapa? Karena memang grayscale premiumnya juga lagi terdiskon gitu ya. Kalian bisa lihat dari sini. Mana ini? Ini premium masih terdiskon. Kita bisa lihat tanggal 17 Juli ya, terdiskon. Oleh karena itu, ya kita bisa lihat lah intinya apa? Any significant and persistent discount suggests lack of demand and can also attract capital away from the spot Bitcoin markets. Jadi istilahnya kalau misalnya kita lihat seperti ini mereka masih terdiskon, ya yang biasanya yang menjadi indikator kita adalah volume ya kan. Volume bisa gede, biasanya kadang ada institusi yang masuk juga, mereka bantu pump. Tapi seperti ini mereka pasti mau beli yang lebih murah. Dan kalau beli lebih murah di mana? Belinya di GBTC. Tapi kalau misalnya kita lihat seperti ini, mereka tuh nggak beli di GBTC, belum beli. Kenapa? Karena memang kita bisa lihat indikator di grayscale premiumnya sendiri masih terdiskon gitu ya. Kecuali mereka sudah premium, oke udah naik lagi. Jadi lebih baik beli di spot market daripada di GBTC seperti itu. Nah kalau seperti itu lagi mungkin kita bisa lihat nih volume mulai masuk. Karena kita lihat sendiri sih kalau misalnya kalian analisa volumenya juga, ini kan penting. Kita lihat volume kita tuh berkurang banget gitu ya. Kalau misalnya kita analisa untuk volumenya sendiri gitu ya. Jadi kayak money yang keluar sama money yang masuk itu berbeda banget gitu ya. Lebih banyak yang keluar malah seperti itu. Itu prediksi saya. Lalu bukan hanya itu juga, ada exchange traded fund juga namanya Purpose di Kanada kalau nggak salah. Ini juga mereka punya ETF inflow-nya slowing down. Malah ini candle-nya merah gitu ya. Malah outflow-nya istilahnya lebih banyak. Kita lihat the largest net outflow 90,76 Bitcoin sejak dari tengah Mei lah seperti itu. Jadi ini adalah matrix atau indikator grafik gitu ya yang menyebabkan ya kita bisa lihat mungkin akan ada terjadinya bottom lagi seperti itu untuk Bitcoin sendiri. Tapi bagaimana pandangan ke depannya? Ya sama aja tadi saya udah bilang juga, saya mah masih bullish banget, masih positif juga untuk Bitcoin dan crypto market seperti itu ya. Nah, tanda bullishnya apa lagi nih? Kita tadi udah ngomong nih bearish matrixnya. Bullishnya bagaimana? Kalau bullishnya sebenarnya kita lihat dari Bitcoin dominance. Nah, kita mungkin close volume-nya dulu. Nah, kalau di Bitcoin dominance kita bisa lihat sendiri. Ini di daily. Dominance-nya Bitcoin ini hampir mengenai resistennya lagi nih. Resisten di sini. Dan ini istilahnya kayak membuat ascending triangle. Kalian bisa lihat ya. Ascending triangle mungkin bisa coba mau retest resistennya lagi, apakah bisa nembus atau enggak sebenarnya. Kalau ascending triangle sebenarnya bisa dua kemungkinan ya. Continuation dia naik, jadi kalau continuation ini kan dari atas ke bawah ya, dia ntar bisa ke bawah lagi, atau enggak dia malah naik ke atas, reversal gitu ya. Jadi misalnya bisa seperti ini, baru dia lanjut naik ke atas lagi, atau enggak dia malah ke bawah. Nah kalau sebenarnya yang kita mau adalah mereka ke bawah untuk Bitcoin dominance-nya sendiri gitu ya. Bentar ya, kita balikin lagi. Nah seperti itu. Nah ini sebenarnya ini targetnya ya. Kalau kita lihat dari sini kita bisa lihat target untuk ke atasnya. Kalau misalnya udah breakout bagaimana, kalau udah breakdown gimana, seperti itu ya. Dan ini persis sekali nih kalau kalian cek sendiri. Ini kalau kita zoom out, ini kalau misalnya untuk resistennya di sekitar 57%, ini udah ada nih. Tahun 2020 nih Bitcoin dominance-nya tuh tinggi banget. Lalu kalau kita lihat ke bawah,
untuk Bitcoin dominance yang di supportnya, dilihat di bawahnya ini juga ada. Tapi mungkin lebih bagus di time frame weekly, tapi nggak apa-apa, udah terlanjur juga ya. Nah, di sini kita lihat ada supportnya lagi, lalu sebenarnya bottomnya itu pernah di 35%. Kenapa kita maunya dia ke bawah? Karena kalau misalnya kita lihat Bitcoin dominance-nya ke bawah, artinya apa? Artinya altcoin ini, jadi koin-koin lainnya yang bukan Bitcoin gitu ya, mereka kita lihat sekarang dengan adanya Bitcoin terdampak, mereka tuh terdampaknya lebih parah gitu ya. Jadi mereka yang dapatnya nggak enaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kalau Bitcoin dominance-nya turun, ini altcoin performingnya lebih bagus. Istilahnya kalau kalian mau cari gain atau profit gitu ya, kalau Bitcoin dominance-nya turun justru kalian malah lebih senang gitu ya, karena hijau kembali. Karena kita lihat kemarin waktu ini sempat turun nih bulan April, dari bulan Maret sampai bulan April ini kan turun terus. Makanya banyak sekali orang-orang yang masuk ke dalam kripto juga gitu ya, baru belajar tapi nyangkut di atas karena masuknya baru bulan April, bulan Mei gitu ya. Jadi seperti itulah. Jadi ya hopefully ya dia bisa hit ini, naik ke atas, hit, lalu dia bisa turun ke bawah. Nah ini yang sebenarnya yang kita harapkan, semoga di sekitar bulan Agustus seperti itulah kita bisa mendapatkan hal seperti ini. Tapi ya kembali lagi, minggu ini minggu yang penting. Yang pertama adalah GBTC unlock masih ada, walaupun bukan yang klimaksnya, tapi dia masih ada gitu ya. Hampir selesai lah, minggu ini tanggal 22 terakhir, tanggal 27-an terakhir, tapi ini masih ada yang besar juga hari ini ya, tanggal 20 Juli. Tapi sehabis itu udah nggak ada GBTC unlock, tapi hanya sedikit, jadi kayak mungkin nggak akan ada efek. Itu yang pertama. Lalu ada Bitcoin event juga yang ada Elon Musk sama si Jack Dorsey, si CEO dari Twitter. Jadi kita harus lihat beberapa hal itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sedia cash, kalau kalian mau yang harus ada cash lah yang pertama. Lalu kalian bisa juga, mungkin kita bisa lihat Matic USDT ya. Lalu kita bisa masuk secara bertahap juga seperti itu ya. Contohnya kita bisa lihat Matic USDT. Ini juga salah satu sebenarnya koin yang kalau kalian mau beli sebenarnya ini juga oke. Yang pertama bisa beli di sini. Ini sebenarnya udah jebol ya supportnya ya. Kemarin kita sempat taruh di 0,69, kita lihat ini udah di bawah. Hopefully dia bisa naik sih, karena kita lihat Matic ini penurunan udah cukup drastis. Tapi kalau nggak bisa ya ini nextnya di sini sekitar 0,46. Kita bisa lihat di sini ya 0,46. Nah, cara saya gimana nih? Bagaimana kita mau beli koin apa nih kalau saat market seperti ini? Ini mungkin pertanyaan kalian. Ada dua kemungkinan, ada dua cara. Sebenarnya kalian bisa cari yang reboundnya cepat, atau enggak yang lagi murah. Kalau yang lagi murah, Matic ini salah satunya yang kalian bisa beli, karena kita lihat ini dia udah terdiskon banget. Cara satu lagi untuk cari yang terdiskon sebenarnya, atau cari yang murah banget gitu ya, ini kalian bisa buka dari coin market cap 30 hari, kalian klik. Nah terus ini kalian bisa lihat nih berapa banyak nih yang terdiskon paling banyak. Kita lihat ada Telcoin, Theta Fuel, Theta gitu ya. Jadi ini saran aja nih, disclaimer on. Kalau misalnya kita mau cari yang rebound cepat, pokoknya ini dua-duanya berfundamental kuat ya. Tapi kalian harus do your own research juga. Yang pertama, kalau misalnya mau rebound cepat, kalau saya suka EGLD, Elrond. Elrond itu mana nih Elrond? Elrond ada nggak ya? Elrond ada sih di Indodax tau saya. Nah Elrond EGLD. Lalu Cardano ada, itu fundamental juga kuat. Kalau untuk cari murah ya ini Theta, bagus Theta, Polygon Matic, Kusama juga oke, sama Polkadot. Udah, itu aja sih. Itu kalau misalnya kalian mau cari yang fundamentalnya kuat. Artinya fundamental kuat apa? Artinya adalah kalau misalnya let's say dia turun lagi nih, crypto market turun, semua turun banget. Nah, mereka ini masih bertahan gitu ya. Jadi 5 tahun lagi pun masih ada perusahaannya, seperti itu ya. Jadi itu yang harus kita pastikan, jangan uang kita juga hilang, lenyap seperti itu. Nah, itu aja sih video saya untuk hari ini gitu ya. Jadi kembali lagi, jaga mental kalian sama psikologi kalian. Kalau misalnya nggak kuat ya bisa aja jangan buka exchange dulu atau lihat portfolio gitu ya. Dan kembali ke tujuan kalian, apakah kalian mau trading atau investing. Semoga kalian terbantu juga dengan video ini. And oke, itu saja dan see you in the next video. Bye bye.